kita akan membahas tentang materi 3 dari buku Praktikum Dasar Akuntansi 2 ya. Oke. Minggu kemarin saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat atau mengerjakan materi 3 di mana tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat jurnal dari bukti kas masuk sampai bukti memorial. Oke. Baik, kita mulai saja. Saya akan share screen. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini merupakan materi yang ketiga ya, di mana materi yang ketiga ini adalah merupakan transaksi perusahaan dagang. Nah, di sini sama formatnya seperti materi 1 sama materi 2, di mana di sini ada akun dari jurnal, kemudian di sini ada perintahnya. Oke, di sini ada perintahnya, tugas yang harus kalian buat itu apa aja gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah jawabannya ya. Oke. Nah, mungkin jawabannya sudah kalian dapatkan melalui buku paket yang kalian beli dari praktikum ya. Oke. Nah, kita mulai aja. Kita mulai dari buku kas masuk ya. Oke, kita akan mengerjakan dari buku kas masuk, kemudian buku kas keluar, terus sebentar. Buku kas masuk, buku kas keluar, terus di sini ada faktur, kemudian ada laporan penerimaan barang, kemudian ada bukti memorial ya. Nah, saya waktu minggu kemarin meminta kalian untuk membuat atau mengisi ya, mengisi sampai bukti memorial sampai sini. Nah, baik, hari ini kita akan membahas sampai bukti memorial. Oke, kita mulai saja dari bukti kas masuk dulu ya. Oke, nah di sini bukti kas masuk ya. Oke, kita isi dalam kotaknya itu di sini dalam tabel itu nomor perkiraan. Nomor perkiraan itu maksudnya nomor akun, kemudian ini debit sama kreditnya adalah nominalnya. Oke, baik. Dari mulai toko Garuda di sini penerimaan pembayaran piutang dagang dari toko Garuda sebesar 16 juta, kemudian diskon 2% dari 16 juta, yaitu di diskonnya 320.000. Nah, setelah dikurangi dengan diskon menjadi 15.680.000 ya. Maksudnya 15 juta ya. Tadi penerimaan pembayaran piutangnya 16 juta. Kemudian diskonnya dipotong diskon 2% dari 16 juta menjadi 320. Kemudian hasilnya berarti total akhirnya setelah dikurangi diskon sebesar 15.680 ya. Oke, sekarang kita masukkan penerimaan pembayaran piutang. Berarti kalau piutang itu kan penerimaan pembayaran piutang berarti kan kas ya. Kas di debit, kemudian ada diskon penjualan, kemudian kreditnya adalah akun receivable. Berarti kita masukin di sini. Oke, nomor perkan di sini ya. Saya buat di sini bentar ya. Ini cash ya. Bentar. Nah. Cash. Kemudian di sini sales discount,
kemudian kreditnya adalah account receivable. Oke, tinggal kalian masukkan nomor perkiraannya cash. Seperti biasa ya, nomor perkiraannya ada di soal cash itu adalah 111 ya. Nah, cash itu adalah 111. Kita masukkan 111, kemudian sales discount itu sebentar. Sales discount. Oke, sales discount ini. Sales discount adalah 413 ya. Kita masukkan 413, kemudian account receivable. Account receivable kita lihat nomor berapa. Account receivable adalah 113 ya. Account receivable 113. Oke, kita pindahkan. Nah, kemudian kita masukkan aja di sini nominalnya. Nominalnya cash-nya itu menjadi 15 ya. Bentar. Cash. Nggak bisa ya, sebentar. Diketik, ketik aja ya. 15.680. Oke. Nah, kemudian diskonnya sebesar 320. Nah, kemudian account receivable-nya sebesar 16 juta. Oke. Nah, ini nomor akunnya ya. Nomor akunnya. Sorry, ini nama akunnya ya. Nah, kemudian kita kerjakan yang bagian 2 ya. Nah, karena kalian sudah memiliki buku, jadi tanda tangan ini wajib kalian isi ya. Terserah tanda tangannya mau seperti apa ya. Di sini ada Yusuf, kemudian ini tanda tangan kalian sendiri. Nah, kemudian ini ada Yaman ya. Nah, kemudian kita kerjakan bukti kas masuk yang kedua. Nah, bukti kas masuk yang kedua sama ya, penerimaan pembayaran piutang. Jadi jurnalnya sama seperti di atas. Ya, bentar. Kemudian ini juga, nah ini yang tanggal 10 Desember ya. Nah, tanggal 10 Desember di sini penerimaan pembayaran piutang dari toko. Ini penerimaan pembayaran piutang, tapi di sini dia tidak diberikan diskon ya. Berarti di sini jurnalnya adalah cash, kemudian piutang atau account receivable. Oke. Nah, kemudian yang tanggal 15 ya. Yang tanggal 15 sama seperti transaksi yang awal ya. Berarti saya di sini berikan jurnalnya. Nah, silakan kalian isi nomor rekening, nomor perkiraan debit dan kreditnya. Nah, saya di sini akan mencatat jurnalnya saja. Kemudian yang tanggal 16 ya.
tanggal 16 di sini penerimaan pembayaran piutang Wesal dari Wijanarko Bunga, berarti jurnalnya adalah cash, kemudian interest revenue, kemudian notes receivable. Kemudian lanjut untuk yang tanggal 16, ini 16 sama ya seperti transaksi yang di atas. Berarti kemudian penerimaan pembayaran piutang tanggal 7. Tanggal 7 juga sama. Kemudian kemudian yang tanggal 8. Transaksi tanggal 8 berarti di sini retur pembelian kertas ya. Retur pembelian kertas itu di sini perlengkapan kantor. Berarti kalau retur itu kan pengembalian ya, pengembalian barang. Berarti kalau misalnya retur berarti di sini cash. Kemudian kreditnya adalah purchase retur. Purchase return and allowance ya. Kemudian yang nomor berikutnya nomor berikutnya masih sama seperti yang transaksi di atas, yaitu pelunasan piutang, kemudian ada diskon ya. Pelunasan piutang, kemudian ada diskon. Kemudian tanggal 10 juga sama ya, pelunasan piutang dan ada diskon. Terus udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bukti kas keluar. Bukti kas keluar seperti biasa ya, seperti tadi. Saya akan memberikan jurnalnya saja. Nah, kemudian untuk nomor perkiraannya, debit sama kreditnya silakan kalian isi ya. Dimulai dari tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember di sini pembayaran sewa kendaraan bulan November. Berarti pembayaran sewa kendaraan berarti rent expense pada cash ya. Di sini rent expense pada cash. Cashnya di kredit ya. Di sini saya akan memberikan contoh satu aja ya. Di sini rent expense itu 532 ya, 532, kemudian cashnya 111. Ini dimasukkan sebentar. Ini kita masukkan sebesar 3 juta ya. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya
transaksi tanggal 3. Pembayaran premi asuransi. Berarti kalau pembayaran premi asuransi prepaid ya. Insuran. Kemudian kreditnya cash ya. Oke, lanjut. Tanggal 4 pemasangan iklan. Oke, pemasangan iklan tanggal 4. Berarti advertising expense ya. Kreditnya adalah cash. Kemudian kita lanjut sebentar. Yang berikutnya tanggal 5. Tanggal 5 di sini pembayaran utang dagang sebesar 8 juta, diskon 2%, dari 8 juta yaitu 160. Nah, berarti hasilnya setelah dikurangi diskon 7.840.000 ya. Oke, berarti jurnalnya adalah account payable terus diskon dan cash ya. Oke, yang selanjutnya tanggal 8. Tanggal 8 di sini pengangkutan barang dagang ya, pengangkutan barang dagang. Berarti freight in ya. Freight in terhadap kas. Kemudian masih tanggal 8 juga ya. Oke, pembayaran utang dagang ya. Pembayaran utang sebentar, pembayaran utang dagang berarti sama kayak tadi ya. Pembayaran utang dagang berarti nah ini. Yang selanjutnya masih tanggal 8 pembayaran rekening listrik. Nah, pembayaran rekening listrik ini kita masukkan kepada miscellaneous general expense ya. Sebentar. 5. Oke. Nah ini. Miscellaneous general expense. Kreditnya adalah cash. Lanjut ke tanggal 9.
Nah, di sini pembayaran utang dagang sama ya kayak tadi di atas, berarti ini ya. Account payable purchase discount pada cash. Yang berikutnya tanggal 14. Tanggal 14 juga sama ya. Pembayaran utang dagang kemudian diberikan diskon. Ya, kita masukkan. Nah, sama jurnalnya. Kemudian tanggal 15. Pembayaran ongkos cetak belangko perangko ya. Perangko belangko. Pembayaran ongkos cetak belangko, faktur, dan nota ya. Kayak berarti pembayaran ongkos cetak belangko itu berarti masuknya kepada sama ya seperti tadi miscellaneous general expense. Kayak tadi, nah ini. Masuk ke sini. Oke, kemudian yang tanggal 15 lagi. Pembayaran angkutan barang, berarti masih freight in ya yang tadi ya. Freight in, tadi transaksinya yang ini. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi saya ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjutkan ke transaksi tanggal 15 lagi ya. Pembayaran utang dagang. Oke, pembayaran utang dagang kita masukkan jurnalnya, berarti account payable, kreditnya adalah cash. Terus kita lanjut tanggal 15 lagi, pembayaran pembelian bensin, oli, dan lain-lain. Nah, ini masuknya purchase ya, purchase pada cash. Oke, sebentar, purchase 5. Oke. Nah, ini di sini ya. Purchase yaitu 511 ya. 511 kita masukkan. Oke. Purchase pada cash. Lanjut di transaksi yang berikutnya tanggal 17, berarti pembayaran pembelian kertas HVS dan
Oke, pembelian kertas HVS, berarti kita masuknya ke office supplies expense ya, karena ini perlengkapan ya. Office supplies expense ada cash. Oke. Lanjut lagi ke transaksi tanggal 18. Ini utang dagang, berarti sama kayak tadi ya. Utang dagang berarti, sebentar. Nah ini, payable, purchase discount, dan cash. Kemudian yang berikutnya tanggal 18 lagi pembayaran rekening telepon. Pembayaran rekening telepon itu masuk ke miscellaneous general expense ya. Miscellaneous general expense ini. Oke, kemudian yang berikutnya tanggal 20 pembayaran rekening air minum, berarti masih masuk ke miscellaneous ya. Miscellaneous general expense, kemudian tanggal 20 lagi biaya rapat dewan direksi sama ya. Miscellaneous expense juga. Terus pembayaran angkutan barang. Nah, berarti kita masukkan flag in ya. Flag in, mana flag in yang tadi? Oke, nah ini. Oke. Oke, yang berikutnya pembayaran utang dagang. Masih tadi berarti account payable, purchase discount, dan cash. Lanjut masih tanggal 20 ya. Tanggal 20. Sebentar. Pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang. Oke, berarti di sini pembayaran utang dagangnya nggak ada diskon ya, berarti account payable pada cash. Oke. Yang berikutnya pembayaran servis. Pembayaran servis jamuan pelanggan, berarti masuk ke miscellaneous general expense ya. Kemudian lanjut tanggal 24. Di sini ada pembayaran utang wesel, kemudian disertakan sama bunga ya, berarti notes payable, kemudian interest expense pada cash. Notes payable, interest expense, pada cash. Oke. Lanjut lagi di tanggal 24 ya.
Gaji, pembayaran gaji, bagian pemasaran dan gaji bagian umum. Berarti sales, salaries, office, salaries, dan cash. Lanjut ke bagian pembayaran pembelian bensin, oli, dan lain-lain. Masuknya ke purchase pada cash ya. Selanjutnya kita masuk ke faktur sebentar. Oke, untuk faktur. Nah, untuk faktur di sini tidak ada yang harus diisi, cuman kalian hanya harus melengkapi tanda tangan aja ya. Ya, semuanya tidak usah ada yang ditulis jurnalnya, hanya kalian harus melengkapi dengan tanda tangan aja. Oke, kemudian yang sheet yang keempat. Laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang juga sama ya. Laporan penerimaan barang kalian tidak usah mengisi jurnal, kalian cukup mengisi tanda tangannya aja. Oke. Laporan penerimaan barang nggak usah. Nah, kemudian yang terakhir adalah bukti memorial atau BM ya. Nah, ini baru kita buat jurnal ya. Oke. Oke. Di sini kita mulai ya, transaksi tanggal 5. Diterima pengurangan harga dari PT Sadewa atas barang yang dibeli karena tidak sesuai dengan kualitas yang dipesannya seharga 500.000. Berarti akan payable. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ada transaksi yang ditulis pada bukti memorial itu adalah transaksi yang belum mengeluarkan uang. Misalnya gini, di sini kan ada pembelian barang, berarti beli barangnya tidak cash tetapi hutang, makanya di sini account payable. Kemudian kalau misalnya menjual barang juga tidak cash tetapi account receivable gitu ya. Jadi semua transaksi yang dilakukan di bukti memorial itu transaksi yang belum mengeluarkan uang ya. Oke, berarti account payable pada retur pembelian. Oke. Nah, purchase return and allowance ini ya. Purchase return and allowance sebesar 500.000. Oke.
Yang berikutnya, direktif nomor tanggal 7. Diterima kembali dari toko Raja Wali 40 kg kacang hijau yang telah dijual. Berarti dijualnya belum menerima uang ya, berarti account receivable ya. Berarti Seratun ya. Oke, kita lihat Seratun itu Seratun. Oke, Seratun and allowance 412 ya. Oke. Pada account receivable, bukan pada cash ya. Pada account receivable. Oke. Lanjut. Transaksi yang tanggal 16. Dikirim kembali kepada PT Bisnis 150 kg kopi seharga 600.000. Karena kualitasnya tidak sesuai ya. Berarti account payable pada purchase return lagi ya. Oke, ini yang ini. Account payable pada purchase return. Kemudian yang berikutnya nih diberikan pengurangan harga pada toko Raja Wali seharga sekian karena harganya 150 ya, 150.000 karena sebagian barang rusak ya. Oke. Diberikan pengurangan, berarti ini adalah termasuk account receivable ya, penjualan barang. Berarti kalau penjualan barang ini syarat and loan pada account receivable. Terus tanggal 24 ya. Tanggal 24 diterima promes atau wesel berbunga 5% dari toko Ramayana untuk membayar utang usaha yang telah jatuh tempo sebesar 5 juta. Berarti not receivable pada account receivable. Nah, yang selanjutnya sini yang tanggal 24 ya, diumumkan pembagian dividen, berarti dividen pada dividen payable ya. Pada dividen payable.